Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Rokida, Sarjana Pendidikan yang telah menyempatkan waktu untuk interview pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satrandari. Pada kesempatan kali ini saya akan menginterview dengan Ibu Rokida yang merupakan salah satu guru di SD Negeri Lubu Kemang, Kecamatan Rawasulu, Musi Rawas Utara. Sekaligus Ibu ini merupakan kepala sekolah di SD Lubu Kemang, Kecamatan Rawasulu, Musi Rawas Utara. Yang dimana tujuan dari interview ini adalah untuk pengalaman dan pandangan terkait pembelajaran khususnya kurikulum merdeka dan profesionalitas guru. Sebelumnya, apakah Ibu sudah siap? Insya Allah siap. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama itu apakah yang Ibu bisa bagikan tentang kurikulum merdeka? Bismillahirrahmanirrahim. Kurikulum merdeka itu kurikulum yang memberikan kebebasan pada guru dan siswa dalam pembelajaran atau dalam proses pembelajaran, karena kurikulum merdeka itu lebih membentukkan karakter, ya, lebih membentukkan karakter anak, ya. Itu dia. Jadi untuk yang pertanyaan kedua itu bagaimana pandangan Ibu setelah menerapkan kurikulum merdeka? Ya, setelah diterapkan kurikulum merdeka ini itu lebih bermakna dan tidak banyak materi. Untuk yang pertanyaan ketiga itu Ibu, ada perbedaan mendasar apa yang Ibu rasakan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka? Itu tadi, kurikulum merdeka itu tidak terlalu banyak materi karena dia lebih menekankan karakter. Sudah itu lebih banyak anak itu berpikir memecahkan masalah. Sementara kalau kurikulum yang lalu yang dulu itu atau kurikulum 2006 ya, nah itu banyak materi, banyak data, ya. Jadi itu beda. Untuk yang keempat, apakah yang Ibu sukai dari implementasi kurikulum merdeka? Yang saya sukai itu ya pembentukan karakter anak itu lebih ditekankan, terutama yang 7 kebiasaan anak, ya. Itu lebih dibentukkan dari rumah, seperti bangun pagi, sholat. Nah itu bisa berkorelasi dengan orang tua. Pendidikan keseharian itu. Iya, karena orang tua juga harus mengawasi anak juga karakter. Seperti bangun pagi kan orang tua kan ya. Nah, kalau kita sebagai orang tua tidak ikut serta dalam membentuk karakter seperti bangun pagi, sholat subuh. Kalau tidak bangun pagi gimana sholat subuh? Itu dari salah satu dari 7 kebiasaan karakter itu. Jadi Ibu, bagaimana menurut Ibu tentang DPM? Definisi itu pembelajaran mendalam. Itu lebih kepada pemahaman konsep, tidak hanya hafalan. Lebih kritis, hampir sama dengan merdeka, sama, cuma beda ada kata-kata dalam. Dan lagi untuk kurikulum yang sekarang itu definisi itu belum juga diterapkan, cuma sudah berjalan karena ada di dalam kurikulum merdeka. Itu bagaimana menurut Ibu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia? Bagus. Tadi saya katakan karena 7 kebiasaan itu kan orang tua juga ikut, karena memang seharusnya kita orang tua itu harus kerjasama dengan guru,
Karena kalau tidak kerjasama dengan orang tua, kita di sekolah sudah bagaimana bagusnya, tapi di rumah orang tua tidak mendukung yang diberikan oleh guru, ya sia-sia. Iya. Nah, dengan adanya kebiasaan itu kan dari rumah dulu, Iya. dibangun pagi-pagi di sekolah. Yang ketujuh, apakah Ibu terlibat pada kelompok belajar atau organisasi belajar seperti GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan, PGBL, Bantu Guru Belajar Lagi, SGL, Sekolah Guru Indonesia, atau yang lain? Enggak, tapi tidak terlalu terjun sampai ini pengurus ya, itu belum. Cuma kalau untuk guru belajar itu kan kita di sekolah satu hari bisa seminggu itu diadakan belajar, misalnya membahas masalah kurikulum, bahas RPP, pokoknya di luar bagi seorang guru dalam membaca hasil penelitian terbaru, novel, komik, serta untuk mendukung profesionalitas. Menurut saya sangat penting, karena itu untuk menambah ilmu, menambah wawasan. Karena sebagai pendidik harus luas wawasannya. Yang ke-9, menurut Ibu, seberapa penting bagi seorang guru dalam menulis buku, artikel, tulisan ilmiah di media digital? Penting dengan adanya menulis, karena ini setiap tahun kan diadakan, makanya pemerintah khususnya di bidang bahasa itu selalu mengadakan lomba ini menulis baik guru maupun anak. Mengapa? Karena untuk guru itu untuk mengembangkan ilmu yang dia dapat di sekolah, pengalaman dia di sekolah, Mungkin dari bakat, dari talenta. Jadi ya di guru itu harus multi, tidak hanya ngajar A, B, C, tidak. Harus bisa nyanyi, bisa ngaji, bisa joget. Itu jadi guru. Iya. Untuk yang selanjutnya, apakah terdapat pengalaman mengajar yang dapat dibagi untuk membantu kami mahasiswa dalam mencintai profesi guru? Mungkin ya, misalnya pengalaman saya, kalau saya ngajar kelas 1 kalau zaman dulu itu belum ada TK di desa, pasti anak itu belum bisa apa-apa, pegang pensil saja belum bisa. Jadi pengalaman kita harus, ini anak belum bisa pegang pensil, kita megang dulu, ajari dulu megang pensil dulu, jangan dulu langsung ayo nak kita baca ABC, langsung jatuh anaknya pingsan. Itu pengalaman sedikit itu, tapi kalau tak banyak tak susah ya. Untuk yang selanjutnya, apakah terdapat buku yang dapat direkomendasikan untuk kami mahasiswa dalam menjalani pendidikan keguruan sehingga bisa menjadi guru bertanggung jawab ke depan? Misalnya buku apa itu misalnya? Buku media pembelajaran, buku paket misalnya. Biasa kalau buku itu semuanya bagus, cuma kita sudah kalau sudah di sekolah itu sudah ada, ini buku untuk SD, ini untuk SMP. Jadi ya buku yang diterbit sesuai dengan kurikulum negara. Sesuai kurikulum, misalnya kurikulum merdeka. sekarang gitu ya. Iya. Untuk yang selanjutnya, keterampilan apa yang Ibu sarankan untuk kami mahasiswa yang dapat dipelajari agar menjadi guru ideal? Jadi talenta, Talenta bisa bercerita, bisa ngomong, kita ngomong anak ribut. Iya. Bagaimana kita mengecokkan agar anak itu tidak ribut? Ya, dengan kita ngomong tadi,
Misalnya kita anak itu ribut, bagaimana caranya kita jangan disebut anak itu, hei kamu ini, nah itu jangan. Nah misalnya kalau lagi anak SD ya, tahu kalau anak SMP, SMA dan ibu di SD. Kalau anak SD mungkin ini bercanda ya, saling ini. Bagaimana kita? Kalau misalnya ajak nyanyi dulu, siapa yang ini hobi nyanyi ya? Nah, ini tadi itu keterampilan pertama untuk menginginkan anak, mengkondisikan anak keterampilan dengan cara yang kita nyanyi bisa, suara hewan bisa, agar anak itu tetap fokus dengan apa yang kita ini. Jangan kita ngomongnya misalnya baca ini satu dengan mungkin tidak suka dia. Itu sambil apa ya, sambil mengapa misalnya sambil muter-muter di kelas. Itu keterampilan mengajar itu harus talenta. Bisa nyanyi, bisa joget, harus bisa ngaji, harus bisa ceramah. Itu saja interview hari ini. Itu saja interview pada hari ini. Mungkin lebih dan kurangnya mungkin itu saja. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih juga kepada Ibu Rokida, Sarjana Pendidikan yang telah menyempatkan interview pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.